Welcome to Suara Hair Channel. Bisa bikin koreo yang keren itu butuh waktu berapa lama? Kemarin teman-teman di Magelang itu butuh waktu hampir pas di Jatidiri udah ya Pak koreo. Ya. Itu udah mulai berkembang pas di Jatidiri itu. Terus kita ke Musuh Broto itu pertama sampai sekarang itu kita berkembang terus koreo. Sampai jadi 3D sampai pokoknya ya sampai rapi itu pas di Musuh Broto itu. Karena sering Spek, main ya. di situ terus bukan seringnya juga tergantung sama tribunnya juga kan lebar. Ya. Beda sama Jatidiri kan cuma 11 tingkat. Jadi kan kita ngatur koreo gepeng sulit kan kalau itu di visual kurang keren. Iya kurang keren. Kalau di Magelang kan enak kita lebar Pak. Jadi tempatnya enak sih buat koreo. Kalau sekarang sudah hafal gitu ya. Hafal. Iya. Teman-teman udah hafal. Soalnya H-1, H-2 udah di Magelang semua, udah nyiapin semuanya. Oke. Jadi sebelum hari H pertandingan itu H-2 udah sudah persiapan gitu. Udah sampai Magelang semua. Nandai segala macam. Kalau persiapan H-1 seminggu udah siap semua Pak. Udah buat koreo-koreo itu. Kalau kita mau buat 3D udah ngecat, udah jahit kain dan lain-lain semuanya. Bagaimana perasaan Jeffrey sebagai dirijen ketika koreo sukses? Wah seneng banget Pak. Soalnya kan kita kalau koreo sukses yang posting nggak cuma kita. Betul. Ribuan orang posting mesti. Kita juga dapat ya kadang kata-kata kalau ada rival yang komen lah biasa aja gitu. Tapi kan dari teman-teman pasti banyak bangganya kan. Wah ini lo Panzer Biru bisa buat koreo kayak gini. Bisa buat kreasi seperti ini kan ada kebanggaan tersendiri buat saya dan teman-teman kreasi kan. Dan itu nantang untuk bikin koreo baru. Iya pasti itu. Dalam satu musim bikin berapa koreo? Kan kita home satu bulan tuh kita home 2 kali, away 2 kali ya Pak. Jadi kemungkinan ya kalau semusim itu kan setengah bulan kan, setengah tahun kan. Itu bisa sampai 6 bisa sih, 6-8 sampai 8 bisa koreo. itu. Semuanya berhasil atau ada yang gagal? Pernah sempat ada yang gagal. Yang mana? Yang Yang paling gagal menurutmu? Yang paling gagal itu sama Borneo, pas sama Borneo di Magelang. Itu hujan, kertasnya sobek semua. Itu yang paling gagal. Wah, ini terus perasaannya dia ketika koreo. Ya udah kita buat koreo yang itu enggak koreo dadaan namanya. Jadi ada plan A, plan B. Kalau ini hujan kita buat ini. Ya udah, kita tadinya mau buat tulisan nih Pak, seperti kayak Panzer Biru gitu ya ditulis buat koreo sama kertas tuh. Terus hujan, kita kan nggak mungkin, waduh kertasnya yang udah ditempelin mesti rusak nih, gitu kan? Ya udah kita buat garis-garis aja. Plan B, plan A, gitu. Pokoknya tergantung cuaca sih Pak koreo kayak gitu. Mulai terinspirasi untuk bikin koreo itu belajar dari mana? Wah ini ya nggak mungkinin ya Pak ya. Kalau dari teman-teman Sleman kan pembuat koreo pertama ya. Jadi dari teman-teman itu kayak makanya request kalau ya itu dari masing-masing ya teman sih saudara nih. Ya kita inspirasi dari itu kita wah ya apa ya buat koreo kayak gini koreo. Jadi kan kayak kita tuh perlu belajar. Jadi supporter tuh kreatif bukan anarkis gitu loh. Jadi kita ayolah digembleng juga buat supporter tuh kreatif, jangan rasis, jangan uraan, jangan anarkis kayak gitu. Jadi kalau orang mandang tuh oh iya, jadi teman-teman supporter tuh bisa buat kreasi seperti ini ya, ternyata bukan hanya anarkis dan uraan di jalan-jalan tuh enggak kayak gitu. Jadi kita juga dari koreo itu kan menimbulkan pikiran positif ke masyarakat seperti itu. Oke. Jadi antara lain dari Sleman, dari PCS ya. Ya mungkin bisa seperti itu. Orang pokoknya buat. Oke. Dari mana lagi ada kelompok supporter entah di luar, di luar yang jadi rujukan itu, ya tetap Borussia Dortmund ya Pak. Iya. Itu pasti keren itu. Iya, pasti itu. Bukan juara liga tapi Iya, supporternya paling keren. Dulu kan juga itu hampir apa ya nggak hampir sih udah booming kan Pak koreo.
BRD itu Dortmund. Oke. Kalau di macam Korea di Dortmund gitu kan penonton sudah nggak supporter iya. sudah nggak lagi nonton sepak bolanya, tapi Iya, fokus fokus bikin sama- gerakan, iya, bikin itu. gelombang segala Itu macam. yang saya pingin dari teman-teman Pasir Buri juga seperti itu, Pak. Ya kita support habis koreo lah itu kita baru bolehlah kita kayak apa beri kayak teman-teman apa nonton sedikit boleh, kayak nggak mungkin kalau saya ngamar Iya, teman-teman wah sudah nonton kan nggak mungkin. Jahat banget. Nah, jahat banget dia tujuannya emang nonton bola sih. Iya, iya. Tapi kan di samping dari nonton bola itu kan dia juga supporter gitu. Maksudnya ya udah kita nonton bola sambil support gitu. Pernah membayangkan nggak katakanlah nanti di Jatidiri penonton bergerak selama 90 menit pertandingan, kayak gelombang, kayak segala macam. Dulu pernah Nunggu Apa- Jatidiri iya, selesai atau kalau- sebelum itu? Soalnya apa Pak, kalau jadi diri selesai itu kan dulu kan pas Liga 2 aja kita udah hampir 3 tingkat full kan di selatan Iya. itu, apalagi Liga 1 pas kan Semangatnya kayak ya lebih. semangatnya kayak orang-orang tua yang alah Liga Loro terus kayak kan biasanya orang tua seperti itu, wah kowe nonton pas Liga 1 pasti itu kayak gitu pasti ada pikirannya seperti itu Pak. Sejauh ini tanggapan dari berbagai pihak tentang aktivitas Panser yang sudah mulai menapak jadi supporter modern, bagaimana? Ya, bagus sih Pak, soalnya kan kita ya itu kultur budaya kita gitu, kita tuh supporter, kita harus support kayak gitu, mau apapun mau gimana pun kita tuh ya yang saya sampaikan kayak tadi Pak, kita udah mulai masuk ke modern football kan, modern Ya, football kita nggak yang namanya rasis lempar atau apa itu udah nggak ada untuk itu. Kita datang ke stadion rapi, kita datang ke stadion. Oh ya, menarik nih soal datang ke stadion rapi. Kan tampaknya ada perkembangan Ya, supporter banyak banget. PSIS Iya. yang sekarang ini Iya. orang cekeran menang Nggak, di cekeran, stadion ya, gitu. gitu. Itu memang ada instruksi khusus Iya. atau ada Ya semacam itu apa? kita doktrin sama teman-teman. Jadi kita itu yang di depan. Jadi kita fashion kita itu. Sebenarnya fashion kita itu seperti ini. Kan dulu kalau misalnya cewek Pak, kalau zaman dulu kan kita teman-teman skuter biasanya ya stop ya nonton balah nonton bar, sepatu lah ini apa ada sepatu barengan biasanya kayak gitu. Iya. Nah terus teman-teman ya kita nggak apa-apa bikin malu dia di stadion kayak, wah ini cokoran ini letak sikilmu kita kan. Lagian Pak, yang kita manfaat kita pakai sepatu di stadion kan gerakan kita kan lebih enak daripada kita pakai sendal, nanti kan kaki keringetan basah, lepas sandal pedot dan lain-lain kan nggak enak kayak gitu Pak. Terus dilihat dari tampilan juga kan, ya aku nonton bal kok bosen gini kan ya. Terus yang kedua Pak, yang menarik dari teman-teman kan sekarang supporter bukan hanya cowok semua, ada cewek-cewek itu kan. Cewek-cewek Pasar girl tuh iya kan. pasar girl tuh kan. Terus dari teman-teman kan mesti waduh ada fashion kayak gini kan, curi-curi pandang juga lah kita style fashionnya kita modern football, kita sepatuan, kita Masa ada casual ya, kita casual kita. gitu. Ya sekarang kan alhamdulillah ya Pak ya, kita ke stadion rapi, sepatuan, wangi, ya bersih gitu kan. Iya. Dipandang orang, waduh enak sekali kan kayak gitu. Mulai kapan itu? Wah udah lama itu Pak, dari jadi diri kita udah seperti itu. Alhamdulillahnya di Magelang udah clear itu udah teman-teman tuh. Semua datang rapi. Alhamdulillah. Ya. Kalau yang dianut dalam soal ini datang ke stadion rapi itu dari supporter mana? Kalau dianu sih enggak ya siapa yang ini dari diri kita sendiri sama DPP juga kan. Tapi sampai dirapat bareng. Ya kita nggak rapat sih, kita kayak ngobrol pas kita santai-santai sama DPP gitu kan, kita ngobrol ya mas doktrin lah ngono. Ya cek doktrin ini pokoknya yuk cacat doktrin lah. Kon gue sepatu kan enak tuh naik gue sepatu rapi, celanaan pendek gak apa-apa kan, kita juga nggak formal kan, pendek panjang terserah senyamannya, tapi kita tampil enak dilihat gitu. Bukan masalah kita supporter uraan kita nggak bisa enak itu soal lah, kuprut sampai kadang kalau soal bau badan sih terserah. Itu kan ya Pak ya kalau sih. Tapi kan biasanya kalau ada bergerak sepanjang pertandingan nggak mampu ya. Kalau aku sih nyaranin ya udah kita datang stadion ya udah sekalian, pokoknya kita rapi. Pokoknya dilihat orang tuh kayak ngehargain diri kita sendiri gitu. Respon pemain atas supporter yang makin keren gitu. Ya positif juga Pak. Pokoknya ya dari situ timbul Pak sama pemain-pemain, kita sering ngobrol sama pemain, kita kayak
biasanya kan dulu wah pemain idola banget ya kita gini. Sekarang enggak, kita ya fleksibel teman aja, kayak teman kita ngobrol kalau ini Mas solusi gini. Jadi kita tukar pendapat, Mas gini. Pokoknya sama teman-teman juga gitu kayak ya udah kita deket aja gitu. Alhamdulillah sama teman-teman pemain itu juga nggak sombong-sombong ya hitungannya, tapi kayak sama teman-temannya ya udah deket, ngobrol santai, tongkrong aja gitu. Oke. Kan ada nilai lebih nih sebagai supporter, Jeffrey bisa punya akses langsung ke teman-teman pemain. Iya, biasanya seperti itu sih Pak. Apa rasanya biar rasanya? Ya aku nganggapnya itu teman Pak, kayak ya udah kamu sama aku teman, ya kadang ada teman kayak wah artis nih bangga kayak gitu kan. Tapi ya kalau enggak ya udah main aja. Tapi jarang sih Pak kalau sama teman-teman main, biar dia fokus sama latihan juga kan. Nggak mungkin kita yuk tongkrong setiap hari kan, nggak mungkin. Paling sebulan sekali, kadang sebulan juga nggak tongkrong, berbulan-bulan gitu. Kalau ketemu ya di stadion gitu aja. Oke. Gojek. Nah, dengan posisi sebagai dirijen, tentu menjadi makin terkenal ya. Apa efek yang diterima oleh Jeffrey? Respon, tanggapan orang-orang akan atas semakin terkenalnya Jeffrey? Responnya sih saya nggak ngerespon apa-apa ya Pak. Cuma ya gitulah pokoknya. Banyak teman juga Pak, banyak. Alhamdulillahnya banyak teman. Ya kalau banyak teman kan banyak rezeki juga kan. Jadi alhamdulillahnya kalau kita kemana-mana, kalau lagi kesusahan atau apa, kita mau nyari apa itu teman pasti ada di tempat gitu. Kayak saya mau ke Salatiga, mau ke Ungaran, mau kemana itu kadang teman ada gitu. Gak usah di Semarang aja, kita keluar kota misal pergi ke Jawa Barat, Jawa Timur, pasti ngabarin kalau kita buat status apa, wah Mas tak samperin gini. Pokoknya dari supporter lain gitu. Supporter lain pun juga. Dan itu jadi bikin enak gitu ya. Jadi bikin enaknya sih. Kalau sudah ngopi gampang. Ya, temennya ngopi gampang sekali Pak. Nggak terima gampang ya, gampang sekali itu. Jadi teman-teman mesti, ayo Mas tongkrong sih, dan dikumpulin sama teman-teman sana. Kayak saya misal main ke Sleman itu, ya udah ke Sleman main, ya udah kita tongkrong ke teman-teman Sleman ke sini, ya udah ayo kita tongkrong Mas. Gitu. Pokoknya gantian terus ke Surabaya, kemana, tetap Bang ngabarin kalau ke sini, ya siap pasti gitu pasti. Tapi susahnya ya itu waktu mesti Pak. Kalau kita ada kegiatan, teman-teman, wah nggak enak nih kalau nggak ditemuin di luar kota kan, nah, seperti itu nanti. Soal waktu, Jeffrey ini bekerja di Pemkot ya. Iya. Bagaimana ngatur waktu? Nek pas laga, sejak berkandang di Magelang. Wah ini, bos saya tahu tak mana? Gak enak ya Pak. Bos saya nanti tahu ini. Pak Bambang itu. Gak ditanya. Pak Bambang itu dulu camat saya. Iya tahu ya, camat Gunung Pati, saya juga pernah ketemu. Kapan-kapan Pak Camat, aku tak camat. Pak Bambang, Pak Kadin Diskoimo ya. Monggo silakan datang ke ruang tamu. Jadi itu intinya pas kita di Liga 2 tuh Pak ya, di Bandung. Saya pernah izin sampai seminggu itu 3 kali izin nggak masuk kerja. Bayangin Pak, saya itu 3 kali. Alasan saya sakit. Enggak. Sumpah saya tuh nggak pernah di kantor bilang, wah aku lo dijen Pasir Biru, aku apa komandernya Pasir Biru. Nggak tahu, pada nggak tahu. Piye. Jadi pas itu kan lagi musim-musimnya Instagram kan. Iya. Terus ditanyain, pas lagi tongkrong kan pasti pada ngetek-ngetek kan? Nggak pasti kan ketika dirijen nggak serapi ini. Nggak, serapi Pak mesti. Nggak, tapi kalau pernah saya pakai ini. Pernah pakai baju ini? Pernah. Wah, pas di Bantul lawan Persija saya pakai ini. Biasanya kan pakai kaos biasa, jersey dan lain-lain. Tapi aku pas ini, pingin lah pakai ini aja. Gitu. Nah itu saya kembali cerita ya. Jadi teman-teman itu nggak tahu kalau saya itu Dirjen Pasir Biru. Jadi pas ditanya Instagram, pas tongkrong, Instagram mau pergi, wah kurang di Instagram ya aku. Musuh tahun apa zaman saya kira ada Instagram, kan aku ada Instagram. Biar apa? Biar teman-teman itu nggak tahu Pak kalau saya jadi komander Pasir Biru itu. Instagram apa aja? Jeffrey the Boss. Boleh ya, saya pasang di sini? Boleh. Oke. Nanti kan saya pasang IG nih, biar ketahuan Bambang Pramusinto. Ya ini Pak Bambang tahu apa enggak saya juga tahu ya. Nah terus ada satu teman saya itu namanya Bang Gondrong tanya, Instagram mesti gue Instagram. Iya. Terus tak bisikin Pak, Bang tak ke Instagramku tapi aja ngomong sama-sama ya aku loh. Tapi masih saya kunci biar kantor tuh nggak tahu kalau saya jadi komander itu. Terus juga
Hasan ternyata gini lah itu kan aku kan selasa dibahas aku soalnya aku nggak mau dibahas soal kayak gitu di tempat kerja. Ya udah di kerjaan tuh ya itu aku karyawan di situ, ya itu aku, bukan sama siapa gitu. Terus udah jalan aku izin, tadinya Pak Nana ya, masih Pak Nana itu belum Mas tahu. Nana, Mas Nana Storada. Mas, kapan datang ke sini? Jadi belum tahu Pak Nana itu kalau saya jadi komandan. Terus sampai kabit itu belum tahu saat itu. Ketawanya itu ketika mau PSIS lolos ke Liga 2 sama Martapura itu. Terakhir kan itu match terakhir. Saya nggak berangkat, aku nggak berani Pak. Saya 2 minggu saya udah izin 5 kali. Sama aja 2 minggu saya kerja hanya 1 minggu kan. Aku nggak berani. Terus alhamdulillah dari teman-teman kayak siapa? Dari teman-teman DPRD, DPRD telepon sama Pak Nana. Izin no gitu. Ya dari manajemen ada. Terus Pak Nana saya mau ngizinin Mas Danur gitu. Ya Mas Danur. Pak Mas Danur aku nggak nyebutin Mas Danur. Wah tahu itu Mas Danur Sprianto. Jadi Mas Danur tuh telepon sama Pak Nana. Pak saya mau ngizinin Jeffrey gitu. Gini, ya loh kok diizinkan sama Mas dulu? Mau tak ajak suruh ke Bandung dulu toh. Loh kenapa loh? Jeffrey kan komandonya Pasar Biru. Oh siap boleh diizinkan ya seperti itu Pak. Dari itu orang kantor tahu. Jadi Pak Nana langsung nyebar di grup. Wah itu besok ada seminar yang memandiri Jeffrey gini. Dia memandiri ribuan orang aja bisa, masa ratusan orang nggak bisa kayak gitu. Kasubag saya tanya, loh Jeff kok Pak Nana bilang komando itu apa? Saya nggak tahu. Saya langsung gitu, langsung saya pergi. Itu teman-teman tak ternyata pada follow Instagram, ya udah apa ACC semua udah tahu. Kan sekarang sudah. Lah sekarang Pak yang sulitnya itu kalau saya izin, misal kalau ada pertandingan match nih, Pak saya izin dong belum. Saya nggak masuk hari ini Pak, saya sakit. Bos saya juga senang PSIS, kabit saya. Kalau lihat, wah jadwalnya PSIS Jeffrey tak lorong gitu, PSIS pasti itu ya. Saya kira nggak bisa ngapusi saya sakit. Soalnya tahu kalau jadwal PSIS, wah ya udah. Tapi alhamdulillahnya Pak ya, jadi kayak bos saya ngertiin. Misal kayak pas main di PT IKA itu, pas main di PT IKA lawan Bayangkara FC. Alhamdulillah ada rezeki saya naik pesawat dari Amanjani ke Soekarno Hatta itu. Pokoknya Pak saya izin Pak makan siang aku. Oh iya Ustaz makan siang loh. Pokoknya izin bareng dengerin makan siang. Saya makan siang di Jakarta Pak. Aku bilang, "Duh, apa lu? PSIS main sama Bayangkara aku mau." Ya sekarang makan gitu. Sampai sekarang ya udah kalau ke Magelang saya izin jam 1 itu udah izin. Pak izin pulang lebih awal, bias kan mangkat saja. Dan untuk Anda, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like, komen. Anda juga bisa menyampaikan komen siapa yang perlu saya hadirkan di ruang tamu. Saya akan berusaha sekeras yang saya bisa untuk menghadirkan yang Anda harapkan itu. Mudah-mudahan yang kami bicarakan ini bermanfaat. Jika ada manfaatnya silakan share sebanyak-banyaknya sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Dan akhirnya kita ketemu di kesempatan yang lain dengan tamu yang tidak kalah keren dari Jeffrey. Masih di ruang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yarem Permana. Yuk berbagi cahaya.